Amerika Serikat dan Iran memulai perundingan damai yang dimediasi Pakistan. Masing-masing negara tentunya memiliki agenda sendiri. Lalu bisakah perundingan kedua negara membawa perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah? Kita akan bahas bersama dengan pakar hubungan internasional UNPAR, Julius Purwadi. Selamat malam, Pak Julius. Selamat malam, Mas Ibrahim. Ini yang menarik, Amerika Serikat di menit akhir mengubah atau mengganti juru rundingnya. Kenapa perundingnya menjadi defense? Apa yang bisa Anda baca dengan menghadirkan jadi defense ke Islamabad, Mas Julius? Ya, baik. Ada 3 faktor, Mas Ibrahim ya, yang nanti bisa menentukan apakah perundingan akan berhasil sesuai dengan ekspektasi dari masing-masing pihak. Yang pertama adalah kapasitas negosiator dan mediator. Lalu kemudian yang kedua adalah isu-isu yang dinegosiasikan. Lalu yang ketiga variabel lain, termasuk pihak-pihak seperti Israel dan negara-negara Teluk yang juga punya kepentingan. Terkait dengan kenapa tiba-tiba ada pergantian J.D. Vance yang mewakili gitu. Ini terkait dengan faktor yang pertama, yaitu kapasitas negosiator. Dalam hal ini terkait dengan kewenangan yang dimiliki, termasuk posisi dan sikap politik menanggapi lawan dari negosiator. Jadi kalau kita tahu J.D. Vance itu kan orangnya dikenal pragmatis ya gitu, yang selalu mengedepankan MAGA, Make America Great Again, dan posisinya selalu berpikir bahwa Amerika harus mengurangi keterlibatan Amerika Serikat dalam perang jangka panjang. Jadi barangkali ini yang dilihat oleh Presiden Trump, sosok yang tepat, di satu sisi akan memiliki kemenangan, di sisi lain memang orangnya pragmatis, mengedepankan yang disebut dengan bagaimana membuat Amerika menjadi besar di masa yang akan datang, yang pada saat yang sama harusnya juga mengurangi keterlibatan Amerika Serikat di tempat-tempat di luar Amerika, gitu, termasuk dalam perang panjang. Itu Oke, kira-kira. termasuk ini menantu Trump juga, Jared Kushner juga ikut mendampingi. Ini menarik. Tapi mungkinkah mereka sudah pada datang ke Islamabad? Tapi mungkinkah mereka duduk bersama, bertemu, melunak mereka? Karena pada saat gencatan senjata saja masih panas Amerika Serikat dan Iran itu, Mas Julius. Ya, pastinya tidak mudah ya, pastinya tidak mudah gitu. Tetapi harapan itu kan sangat besar ya, baik di Iran, masyarakat Teheran, kita tahu bahwa mereka berharap betul akan tercapai kesepakatan yang mengakhiri perang yang saya kira cukup berat ya selama 5 minggu, 6 minggu terakhir ini. Lalu di pihak Amerika Serikat juga biayanya juga terlalu besar ya, termasuk biaya politik. Resiko yang ditanggung oleh Trump juga sangat besar. Jadi mau nggak mau gitu ya, sekalipun ini kalau kita lihat yang saya sebut faktor yang pertama tadi, karakter dan posisi baik di delegasi Amerika Serikat maupun Iran kan juga sama-sama keras ya gitu. Termasuk misalnya Jared Kushner itu kan penasihat senior yang selalu sangat pro Israel. Lalu dikombinasikan dengan Steve Witkoff yang pendekatannya sangat transaksional, ekonomi dan bisnis. Itu kan kelihatannya sangat tough, sangat keras gitu ya. Sejauh menguntungkan kepentingan Amerika Serikat secara ekonomi, eh, itu akan bisa berlangsung negosiasinya gitu. Nah, Tapi kita kalau iya, ya jadi silakan. jika tadi Jared Kushner ada hadir, jadi bagaimana menempatkan tadi Lebanon sebagai sekutu regional Iran dalam proses negosiasi ini? Karena kan Iran kekeh, tetap bersikeras ingin juga menghentikan perang di Lebanon juga. Ya, itu yang saya khawatirkan sebetulnya gitu. Yang saya sebut dengan variabel ketiga, variabel lain selain daripada isu-isu yang memang sudah alot ya, sudah sangat alot untuk dinegosiasikan seperti status Selat Hormuz, lalu kemudian termasuk juga soal pengayaan uranium gitu ya, yang Amerika Serikat mau itu dihentikan karena itu berpotensi untuk nuklir gitu. Lalu kemudian tuntutan Iran terkait penarikan pasukan Amerika Serikat dari Timur Tengah gitu ya. Itu kan semuanya hot topic ya, topik-topik yang sangat berat gitu. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat yang saya sebut dengan variabel ketiga yaitu Israel, dan kelihatannya bahkan hari ini Israel tetap melakukan serangan di tengah upaya baik, niat baik dua pihak difasilitasi oleh Pakistan, dan 10 orang yang saya dengar meninggal. Ini saya kira bisa mengacaukan situasi ya, betul-betul ya. Dan nampak bahwa Israel tidak happy
Perdana Menteri Netanyahu sendiri kelihatannya tidak punya kepentingan dengan perundingan yang sedang dimulai ini ya, yang akan segera dimulai. Oh, oke. Tadi Anda singgung soal Selat Hormuz, kan Iran ingin Selat Hormuz tetap berada di bawah kontrolnya. Tapi sebelumnya kita simak tadi Trump, dengan atau tanpa Iran, Selat Hormuz akan dibuka. Mungkin tidak menurut Anda ini? Atau ini hanya gertakan semata, Mas Julius? Ya. Setiap negosiator pasti akan mengejar target maksimal, ya, kepentingan maksimal. Dan kepentingan maksimal Iran adalah menguasai penuh. Termasuk jalurnya nanti harus ada koordinasi dengan angkatan bersenjata. Termasuk ada status ekonomi dan geopolitik. Termasuk nanti ada tol fee ya, yang bisa dikenakan ya dan dibayarkan kepada Iran. Itu kan target maksimalnya. Sementara Amerika Serikat kan berbeda ya, target maksimalnya adalah kembali ke sebelum perang, yaitu bebas melintas sesuai dengan hukum internasional, hukum laut internasional. Tidak ada tol fee, tidak ada kontrol, tidak ada koordinasi. Oke. Seperti itu gitu. Dan sekarang bagaimana kemampuan dari masing-masing negosiator difasilitasi oleh Pakistan untuk menurunkan dari target maksimal menjadi middle lah gitu ya, menjadi menengah gitu. Oke. Tapi kalau soal Selat Hormuz ini kan menjadi hot topiknya nih. Apa yang kira-kira akan diterima oleh Donald Trump dari proposal Iran soal Selat Hormuz ini? Ya, saya kira tidak mudah ya, Mas Ibrahim ya, bahwa Amerika Serikat akan menyerahkan kontrol penuh kepada Iran itu tidak mudah gitu. Mungkin Trump pernah menyampaikan, kenapa tidak join ya, dikelola bersama-sama gitu ya. Nah, ini kan tawaran dari Trump yang pernah disampaikan gitu. Nah, pertanyaannya ketika dikelola bersama-sama siapa yang akan mengelola? Nah, kita juga perlu pahami ya kepentingan Iran, kenapa mereka meminta untuk membayar tol fee. Yang sudah eksplisit disampaikan adalah diantaranya biaya yang diperoleh dari kontrol terhadap Selat Hormuz adalah untuk membiayai infrastruktur yang hancur akibat perang. Nah, ini masih bisa masuk akal ya. Gitu. Namun apakah ini kira-kira akan diterima gitu? Oke. Kalau misalnya bayangan saya, kalau misalnya itu bisa diterima, mungkin dalam jangka waktu tertentu. Gitu. Misalnya 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Misalnya ya, ini kan selalu ada ruang kontrol oke, tetapi jangka waktu tertentu gitu. Oke. Atau bahkan termasuk berapa besar fee-nya gitu. Mungkin itu masih ada ujungnya ya untuk disepakati. Ini negosiator sudah tiba dua-duanya di venue dan tentu kita menanti bagaimana hasil runding di Islamabad pada hari ini. Terima kasih Mas Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Unpar telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih.